Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua, salam sehat dan salam sejahtera, tetap semangat bagi anak-anak kami semua. Nah, pada hari ini kita memasuki pembelajaran pendidikan agama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas fajar yang baru yang masih dapat kami nikmati dari berkat kemurahan hati-Mu kepada kami. Tuhan yang Maha Baik, bimbinglah kami dalam pembelajaran kami sepanjang hari ini. Harilah Engkau di tengah-tengah kami agar pembelajaran kami tentang kitab suci perjanjian baru dapat kami pelajari, dapat kami pahami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang kitab suci perjanjian baru. Nah, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari kitab suci perjanjian baru, kamu dapat memahami apa-apa saja isi dari kitab suci perjanjian baru. Nah, yang kedua, setelah mempelajari ini, kamu dapat memahami bagaimana kisah tentang kitab suci perjanjian baru. Oke, baiklah, mari kita simak pembelajaran. Buku kamu halaman 82 tentang kitab suci perjanjian baru. Nah, tidak mudah bagi seseorang untuk memahami isi sebuah tulisan yang sudah berusia sekitar 2000 tahun yang lalu. Apa isi tulisan tersebut? Tentang tokoh dan kelompok masyarakat tertentu yang tinggal di wilayah tertentu dengan konteks geografi, sosial budaya, sosial politik, dan sosial keagamaan tertentu yang berbeda dengan si pembaca. Kesulitan yang sama sering dikeluhkan sebagai umat, terutama ketika mereka berhadapan dengan kitab suci perjanjian baru, tetapi kesulitan tidak identik dengan jalan buntu. Siapapun yang hendak mempelajari perjanjian kitab suci perjanjian baru dapat masuk dan sampai pada pikiran perjanjian baru bila ia berusaha keras disertai dengan keyakinan pada alam pikiran, disertai dengan keyakinan pada Roh Kudus sendiri yang membimbingnya. Nah, anak-anak Bapak semua, untuk memahami perjanjian kitab suci perjanjian baru, kita harus berusaha, kita harus yakin bahwa Roh Kudus akan membantu kita untuk memahaminya. Nah, membaca kitab suci ilahi untuk memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Tujuan membacanya adalah kita ingin memahami bagaimana kemuliaan akan Yesus Kristus. Santo Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius mengatakan bahwa segala tulisan yang dipahami, yang diilhamkan Allah atau dalam kitab suci memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat pada 2 Timotius 3 ayat 26. Nah, tidak mengenal kitab suci berarti kita tidak mengenal Kristus. Nah, anak-anak Bapak semuanya, mengenal kitab suci perjanjian baru berarti kita semua telah mengenal akan Yesus Kristus. Nah, yang berikut, mari coba kita lihat proses penyusunan kitab suci perjanjian baru. Ke-27 kitab dan dalam perjanjian baru tentu saja tidak langsung jadi, tetapi melalui proses yang kurang lebih 100 tahun ketika Yesus masih hidup. Tidak seorang pun di antara murid-muridnya yang terpikir untuk mencatat tentang apa yang ia lakukan atau apa yang Yesus katakan. Nah, mereka hanya ingin menjadi murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Mereka tinggal bersama Yesus, mereka belajar mendengarkan ajarannya dan menyaksikan tindakan Yesus. Baru sesudah Yesus dibangkitkan, mereka mulai merasakan arti kehadiran Yesus bagi hidup mereka.
Dan bagi banyak orang yang selama ini mengikuti Yesus, percaya kepadanya, sesudah Yesus bangkit, para murid-muridnya sadar bahwa ia selama ini diikuti adalah sosok yang menjadi kegenapan janji Allah. Nah, sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat manusia. Anak-anak Bapak semuanya, nanti baca semuanya ini agar kamu lebih memahami, agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Salam sehat, tetap semangat. Selalu kami ingatkan, biasakan menggunakan masker dan rajinlah cuci tangan agar kita tetap dalam keadaan sehat, terhindar dari virus corona yang melanda negara kita atau yang melanda dunia pada saat ini. Oke, kerjakan tugas kamu dalam Google Classroom. Salam jumpa dan salam sehat. Sampai berjumpa minggu depan.